Ekosistem padang lamun. Yang pertama itu ada pengertian padang lamun. Lamun dapat diartikan sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga atau Angiospermae dengan kemampuan beradaptasi secara penuh pada perairan yang memiliki salinitas tinggi, yaitu air laut. Tumbuhan berbunga ini dapat hidup terbenam dalam air, namun tetap memiliki rizoma, daun, serta akar sejati. Selain terumbu karang serta bakau, padang lamun merupakan salah satu dari 3 ekosistem penting di kawasan pesisir. Selain itu, wilayah ini juga mempunyai potensi ekonomi dan ekologi. Karena pola hidup lamun seringkali berupa hamparan, maka muncullah istilah padang lamun atau seagrass bed. Padang lamun dapat diartikan sebagai hamparan vegetasi lamun yang menutup suatu area laut dangkal atau pesisir dan terbentuk dengan kerapatan karang yang jarang. Habitat padang lamun. Lamun hidup dan terdapat pada daerah mid-intertidal pada kedalaman 0,5 sampai 10 meter dan sangat melimpah di daerah sublitoral. Habitat lamun dapat dilihat sebagai suatu komunitas. Dalam hal ini, suatu padang lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun dapat juga dilihat sebagai suatu ekosistem. Dalam hal ini, hubungan hewan dan tumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, fisika, dan kimiawi. Ekosistem padang lamun pada daerah tropik dapat menempati berbagai habitat. Dalam hal ini, status nutrien diperlukan sangat berpengaruh. Lamun dapat hidup mulai dari rendah nutrien dan melimpah pada habitat yang tinggi nutrien. Karakteristik padang lamun. Secara ekologis, padang lamun memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya. Antara lain, yang pertama dapat dijumpai di perairan landai, baik di dataran lumpur maupun pasir. Yang kedua, dapat pula didapati pada batas terendah area pasang surut, di kawasan hutan bakau, atau di area terumbu karang. Yang ketiga, dapat hidup hingga kedalaman 30 meter di area perairan tenang serta terlindungi. Yang keempat, hidupnya sangat tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Yang kelima, dapat melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan tubuhnya terbenam air, termasuk daur generatif. Yang keenam, dapat hidup di area perairan asin. Yang ketujuh, memiliki sistem perakaran yang dapat berkembang secara optimal. Peran dan manfaat lamun. Berikut manfaat pada lamun yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, produsen primer. Produktivitas primer lamun terbilang tertinggi jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya di laut dangkal, seperti pada ekosistem terumbu karang. Tak heran jika dengan produktivitasnya yang tinggi, padang lamun dapat dikategorikan sebagai produsen primer. Yang kedua, habitat biota. Area lamun merupakan tempat perlindungan serta tempat menempel berbagai macam hewan dan tumbuh-tumbuhan perairan seperti alga, udang, kerang, dan sebagainya. Di samping itu, padang lamun juga dapat digunakan sebagai daerah asuhan dan makanan berbagai macam ikan herbivora serta ikan-ikan karal atau coral fish. Yang ketiga, penangkap sedimen. Daun lamun yang lebat dapat memperlambat arus air dan ombak. Hal ini akan membuat perairan di sekitarnya lebih tenang. Di sisi lain, rimpang serta akar lamun dapat digunakan untuk menahan serta mengikat sedimen, sehingga dasar permukaannya lebih kuat dan stabil. Yang keempat, pendaur zat hara. Lamun memegang peranan sangat penting dalam pendauran zat hara, serta elemen-elemen yang tergolong langka di sekitar lingkungan laut. Algae epifit merupakan salah satu tumbuhan yang sangat memerlukan zat hara tersebut. Peran ekologis padang lamun. Secara ekologis, padang lamun memiliki peranan penting bagi wilayah pesisir. Di antaranya, yang pertama ada sebagai produsen nitrus serta zat hara. Yang kedua, pengikat sedimen dan menstabil substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat serta saling menyilang. Yang ketiga, sebagai area berlindung, tumbuh besar, mencari makan,
memijah bagi sejumlah biota laut, terutama dalam melewati masa dewasanya. Yang terakhir, sebagai tudung pelindung penghuni lamun dari sengatan matahari yang mengganggu. Ekosistem lamun memiliki peran dan manfaat penting bagi lingkungan perairan, serta bernilai ekonomi. Tumbuhan lamun, mangrove, dan terumbu karang mempunyai peran besar bagi kehidupan biota laut, serta wilayah pesisir agar menjadi daerah produktif dan subur. Ancaman kelestarian lamun dapat muncul secara alami serta berasal dari kegiatan manusia. Contoh kondisi alami yang berpengaruh adalah angin topan, gelombang pasang surut, serta populasi hewan pemakan tumbuhan lamun, yaitu dugong dan bulu babi. Sedangkan ancaman yang berasal dari manusia adalah eksploitasi atau pemanfaatan kekayaan laut yang berlebihan dengan menggunakan bahan peledak, lalu lintas perahu atau kapal yang padat, limbah beracun, serta kegiatan lain yang merusak ekosistem lamun. Tentunya menjadi hal yang sangat ironis jika lamun dengan segala manfaatnya terus mengalami ancaman kerusakan. Rusaknya ekosistem padang lamun akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem terumbu karang, mangrove, dan secara umum menjadikan perairan tidak stabil. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk terus menjaga ekosistem lamun. Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti acara bersih pantai, penggunaan alat ramah lingkungan, dan menanam kembali lamun sekitar pantai. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.